Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar di materi IPA. Kali ini kita akan belajar materi IPA di kelas 9 Kurikulum Merdeka di bab 2, Sistem Koordinasi, Reproduksi, dan Homeostasis Manusia. Materi yang akan kita bahas di video kali ini adalah Sistem Koordinasi Manusia. Sistem koordinasi manusia adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh manusia. Sistem ini berperan sebagai pengatur setiap organ untuk dapat bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, sistem saraf manusia. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon rangsang baik dari dalam maupun luar tubuh kita. Sistem saraf tersusun atas jutaan sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Struktur neuron tersusun atas dendrit, badan sel, akson, selubung mielin, nodus, renfir, silsewan, dan sinapsis. Setiap struktur pada neuron memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mulai dari dendrit, berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel. Kemudian akson, berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Silsewan, berfungsi membentuk selubung mielin. Sedangkan selubung mielin berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls dan melindungi akson. Bagian akson yang tidak dilindungi selubung mielin disebut dengan nodus renfir. Nodus renfir ini berfungsi sebagai tempat masuknya ion. Sedangkan ujung akson disebut dengan sinapsis. Sinapsis ini berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neuron sensoris, neuron motoris, dan neuron konektor. Neuron sensoris berfungsi menghantarkan impuls dari organ sensor ke pusat saraf. Neuron motoris berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor atau afektor seperti otot atau kelenjar. Sedangkan neuron konektor ini menghubungkan satu neuron dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat manusia meliputi otak dan medula spinalis. Baik otak dan medula spinalis dilindungi oleh lapisan pelindung yang disebut dengan meninges. Selaput meninges tersusun atas 3 lapisan dari luar ke dalam, yaitu durameter, arachnoid, dan diameter. Gerakan sadar yang dilakukan tubuh kita merupakan tanggung jawab otak, sedangkan gerak refleks dikendalikan oleh medula spinalis. Struktur otak pada manusia sangat kompleks. Beberapa di antaranya adalah otak besar atau cerebrum, ada otak kecil atau cerebellum, kelenjar pineal, pituitary, dan medula oblongata. Otak besar berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera. Otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, serta koordinasi gerakan sadar yang terkait keterampilan, misalnya mengetik dan memainkan piano. Kelenjar pituitary berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan berbagai macam hormon. Kelenjar pineal berfungsi dalam pengaturan jam biologis, misalnya waktu bangun tidur dan kebiasaan lainnya. Sistem koordinasi yang kedua adalah alat indera manusia. Untuk sistem koordinasi yang kedua ini akan kita pelajari di next video ya. Kita lanjutkan dulu untuk review sistem koordinasi yang bagian pertama, yaitu sistem saraf manusia. Soal pertama, perhatikan gambar. Struktur neuron atau sel saraf berikut bernama A. Dendrit, B. Akson, C. Selubung mielin, D. Nodus renfir. Jawabannya yang mana?
Ya, jawabannya yang A, dendrit. Soal kedua, bagian neuron atau struktur sel saraf berikut yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya adalah A. Akson, B. Selubung myelin, C. Nodus Lenvir, D. Sinapsis. Coba perhatikan gambar. Kira-kira yang berfungsi untuk menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lainnya adalah iya, yang D. Sinapsis. Soal ketiga, berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis. Perhatikan bentuk neuron berikut. Merupakan contoh dari neuron A. Sensoris, B. Motoris, C. Konektor, D. Bipolar. Yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah sensoris atau unipolar ya. Soal berikutnya, gerakan sadar yang dilakukan oleh tubuh kita merupakan tanggung jawab dari A. Medula spinalis, B. Sumsum tulang belakang, C. Otak, D. Saraf. Jawaban yang tepat adalah iya, yang otak ya, yang C. Oke, soal terakhir. Bagian pada otak yang berfungsi sebagai pusat gerakan sadar dan mengolah berbagai impuls dari berbagai macam indera merupakan fungsi dari A. Cerebrum atau otak besar, C. Cerebellum atau otak kecil, C. Kelenjar pineal, dan D. Pituitary. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, see you next di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis pertanyaan apabila ada pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.